Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis di royah maupun hadis riwayah dan secara perkembangannya. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Jainul Haq, saya dari kelas 1D. Jadi perkembangan hadis dari masa ke masa telah menyebabkan suatu munculnya ilmu-ilmu baru yang mempelajari ataupun mengenai aspek-aspek ada pada hadis atau sering disebut dengan ulumul hadis. Secara kebahasaan berarti hadis, kata ulim adalah bentuk jamak dari kata ilmin, yaitu ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Arabnya ulumul al hadis, ulum al hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata ilmin, jadi berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataan maupun perbuatan, takrir atau sifat. Dengan demikian gabungan kata ulumul hadis yang mengandung pengertian sebuah ilmu-ilmu yang berkaitan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Nasir, ya kalau nggak salah, ahli hadis klasik, mengatakan bahwa jumlah ilmu al-hadis mencapai lebih dari 100 macam yang masing-masing mempunyai sebuah objek kajian khusus yang sehingga bisa dianggap sebagai ilmu tersendiri gitu. Hasbi As-Siddiqi, tokoh ulama Indonesia, mengatakan bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang berpautan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyataan itu selain bertolak dari makna lugawi, bahasa juga mengisyaratkan bahwa ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak macam-macamnya gitu. Cabang kajian ilmu hadis secara garis besar ulama hadis pengelompokan ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan hadis Nabi tersebut ke dalam dua bidang pokok, yakni ilmu hadis riwayah dan ilmu al-qods riwayah dan ilmu hadis diroyah. Nah, jadi ilmu hadis riwayah itu menurut Ibnu al-Aqfani, ya sebagaimana yang dikutip oleh Imam As-Suyuti, bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah adalah suatu ilmu yang khusus gitu berhubungan dengan suatu riwayah, adalah ilmu yang meliputi pemindahan ataupun periwayatannya gitu. Jadi perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatannya, serta periwayatannya atau pencatatannya atau penguraiannya gitu. Jadi lafaz-lafaznya. Sedangkan pengertian menurut Muhammad Azad adalah yaitu ilmu yang membahas tentang pemindahan gitu, suatu periwayatan yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan maupun perbuatan gitu, yang di atas tadi ya, takrir atau ketetapan atau pengakuan gitu. Sifat jasmania atau tingkah laku akhlak dengan cara yang teliti atau terperinci, definisi yang hampir sama senada yang dikemukakan oleh Ja'far Ibnu Al-Latif Usmani dalam Qawaid fi Ulum al-Hadis. Ilmu hadis yang khususnya dengan riwayah adalah ilmu yang dapat diketahui gitu ya dengan perkataan ataupun perbuatan dan keadaan Rasulullah SAW, serta periwayatan ataupun pencatatannya gitu dari penguraian ataupun sebuah lafaz-lafaznya gitu, dari ketiga definisi yang di atas gitu yang dapat dipahami yang tadi saya bacakan ya. Jadi ilmu hadis riwayah pada dasarnya adalah membahas tentang cara-cara gitu ataupun suatu pemeliharaan dan ataupun penulisan atau pembukaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Objek kajian ilmu hadis riwayah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi periwayatannya itu ataupun pemeliharaannya tersebut mencakup gitu ya
Jadi cara periwayatan hadis baik dari segi cara penerimaannya gitu, dan demikian pula juga dapat cara penyampaiannya dari seseorang perawi ke perawi lainnya. Cara pemeliharaan hadis yaitu dalam bentuk penghafalan ataupun sebuah tulisan, dan pembukuannya ilmu hadis riwayah itu sudah ada gitu ya sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup gitu, yaitu bersamaan dengan dimulainya suatu periwayatannya dengan hadis itu sendiri. Faedah mempelajari ilmu hadis riwayah adalah untuk menghindari gitu ya terjadinya kesalahan gitu. Contohnya kayak penukilan atau pengutipan sebuah hadis yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. Bagaimana gitu ya cara menerima hadis tersebut dan cara menyampaikannya dalam pembukuannya, baik ditinjau dari segi matan dan dari segi sanadnya sebuah hadis. Namun ilmu hadis riwayah itu tidak dikonsentrasikan kepada suatu penilaian terhadap hadis gitu ya dari kebenaran atau sebaliknya pula gitu. Penilaian sanadnya itu baik berhubungan antara satu sanad dengan suatu sanad lainnya gitu ya, atau terputus sebuah sanadnya. Ilmu hadis diroyah ataupun ilmu hadis diroyah itu oleh para ulama disebut dengan ilmu mustalah ya, mustalah hadis gitu, atau usul hadis, bisa disebut usul fikih. Al-Akfani memberikan ilmu hadis gitu ya diroyah sebagai berikut. Dan ilmu hadis yang khusus tentang diroyah dengan ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat ataupun syarat-syaratnya. Jadi macam-macam gitu, berkombinasi dalam hukum-hukumannya gitu, keadaan para perawi ataupun syarat-syaratnya, mereka jenis yang diriwayatkannya, dan yang suatu dalam berhubungannya dengan ilmu hadis diroyah, ataupun kaidah-kaidahnya atau sebuah undang-undangnya untuk mengetahui hal ihwal sanad ya atau matan, cara-cara menerima dan cara menyampaikannya. Hadis, sifat-sifat rawi dan lainnya sebagai ilmu ini juga dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana gitu ya cara untuk mengetahui kedudukan sebuah hadis. Hasbi Asidiki kalau nggak salah mengatakan ilmu hadis diroyah itu adalah ilmu yang mengetahui keadaan suatu sanad gitu ya, ataupun dari segi matanya gitu, di sisinya, dari sisi diterima ataupun ditolaknya gitu sebuah hadis yang berkaitan dengan itu. Ibnu Al-Akfani yang di atas tadi berpendapat bahwa ilmu hadis yang khususnya dengan diroyah adalah ilmu yang padanya kita mengetahui suatu hakikat periwayatnya atau syarat-syaratnya atau macam-macamnya atau hukum-hukumnya gitu, keadaan perawi ataupun syarat-syarat macam-macam gitu ya yang direwayatkan, dan segala berkaitan dengan itu dari keterangan di atas dapat dipahami gitu ya bahwasannya ilmu hadis diroyah adalah suatu kumpulan kaidah-kaidah dan masa lalu untuk mengetahui keadaan marwi gitu ataupun perawi dari segi diterima sebuah periwayatan itu atau tidak, suatu riwayat objek. Kajian ilmu hadis diroyah ini adalah sebuah penelitian gitu ya terhadap para perawi hadis dan keadaannya mereka meriwayatkan hadis. Begitu juga halnya gitu ya dengan sanad dan matannya. Faedah dan tujuan ilmu hadis diroyah adalah untuk menetapkan gitu diterima atau ditolaknya gitu sebuah hadis sebagai pengamalan dari hadis yang diterima atau meninggalkannya gitu ya dari hadis yang ditolak. Jadi mempelajari ilmu hadis kita kepada pengetahuan gitu ya yang mendalam mengenai hadis, di mana para ulama hadis membagi ilmu hadis diroyah atau ulumul hadis ini ya, bisa disebut ulumul Quran lah ini, kepada beberapa macam berdasarkan kepada permasalahannya gitu yang dibahas padanya, seperti pembahasan tentang pembagian hadis sahih dan hadis hasan, doib, serta macam-macamnya, pembahasan tentang tata caraan penerimanya dan periwayatannya, hadis, pembahasan al-jorih dan al-ta'dil serta tingkatan-tingkatannya gitu ya dari pembahasan tentang perawi. Jadi
latar belakangnya gitu ya, kehidupan dan pengaplikasikannya antara sikot dan doif ya, dan pembahasan lainnya yang masing-masing, yang pembahasan yang di atas tadi yang sudah saya lontarkan itu dipandang sebagai macam-macam dari ulumul hadis gitu, sehingga karena banyaknya Imam As-Suyuti mengatakan bahwa macam-macam ulumul hadis tersebut banyak gitu, bahkan tidak terhingga gitu jumlahnya yang tadi 100 ya, seperti itu. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, tentang hadis di royah maupun riwayah itu sudah saya jelaskan dengan segi perkembangan hadis tersebut ya, dengan sesuai topik suatu pembahasannya ya. Ditutup saja ya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.